Kamu tahu perasaan itu? Ketika kamu merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tapi kamu tidak bisa membuktikannya. Ketika tatapannya terasa berbeda, ketika sikapnya berubah, tapi dia selalu bilang semuanya baik-baik saja. Hari ini, energi spiritual yang mengelilingimu membawa pesan yang sangat penting. Ada seseorang di hidupmu yang sudah lama menyimpan sesuatu, dan waktu untuk pengakuan itu sudah sangat dekat. Ini bukan kebetulan kamu menemukan video ini sekarang. Alam semesta sedang mempersiapkanmu untuk menerima kebenaran yang selama ini kamu tunggu. Aku minta kamu untuk tetap di sini sampai akhir, karena apa yang akan aku bagikan ini benar-benar untukmu. Jangan skip, jangan pergi, karena setiap kata yang akan aku ucapkan adalah bagian dari puzzle yang sedang kamu coba selesaikan dalam hidupmu. Selama berbulan-bulan, mungkin bahkan bertahun-tahun, kamu merasakan ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Ada momen-momen di mana dia terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian menarik diri. Kamu melihat keraguannya, kamu merasakan beban yang dia pikul, tapi setiap kali kamu mencoba mendekat, ada tembok invisible yang memisahkan kalian. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu bertanya, dia selalu meyakinkanmu bahwa semuanya normal. Tapi hatimu tahu ada yang tidak benar. Intuisimu terus berbisik bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dan hari ini, aku di sini untuk memberitahumu bahwa intuisi itu benar. Energi spiritual yang aku rasakan sangat kuat sekarang menunjukkan bahwa pintu kebenaran sedang terbuka lebar. Alasan dia menyembunyikan ini darimu bukan karena dia tidak peduli. Sebenarnya, justru sebaliknya. Dia menyembunyikannya karena dia terlalu peduli. Dia takut kehilanganmu. Dia takut bahwa kebenaran ini akan mengubah cara kamu memandangnya. Dia takut bahwa apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, atau apa yang dia alami akan membuat kamu menjauh. Dalam dunia spiritual, kita menyebutnya sebagai ketakutan manifestasi. Ketika seseorang begitu takut kehilangan sesuatu yang berharga, mereka justru menciptakan jarak untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini adalah mekanisme pertahanan yang sangat manusiawi. Bayangkan seseorang yang memegang kristal yang sangat berharga. Semakin mereka takut kristal itu pecah, semakin erat mereka menggenggamnya, tidak menyadari bahwa genggaman yang terlalu kuat itulah yang justru bisa membuatnya retak. Orang ini dalam hidupmu telah berjuang dengan konflik internal yang sangat dalam. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk jujur, untuk berbagi beban, untuk membiarkanmu masuk ke dalam dunia mereka yang sebenarnya. Di sisi lain, ada ketakutan yang melumpuhkan bahwa kejujuran itu akan menghancurkan fondasi hubungan yang sudah kalian bangun. Mungkin dia pernah mencoba untuk mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu ditenggorokan. Mungkin dia sudah menulis pesan berkali-kali tapi tidak pernah dikirim. Mungkin dia sudah mempersiapkan diri untuk berbicara denganmu, tapi pada menit terakhir, keberanian itu lenyap. Ini adalah tanda-tanda dari jiwa yang sedang bergulat dengan kebenaran yang harus dilepaskan. Yang perlu kamu pahami adalah bahwa rahasia ini bukan tentang pengkhianatan dalam pengertian tradisional. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang perasaan yang tidak pernah diucapkan. Tentang mimpi yang disimpan sendirian. Tentang perjuangan yang tidak pernah dibagikan. Tentang ketakutan yang selama ini dia hadapi seorang diri. Energi yang aku terima menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang telah membentuk banyak keputusannya, banyak tindakannya, dan bahkan cara dia berinteraksi denganmu. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya mengapa dia kadang-kadang menarik diri tanpa alasan. Mengapa ada momen-momen di mana dia tampak begitu jauh meskipun secara fisik dia ada di sampingmu. Sekarang kamu akan mengerti bahwa semua itu adalah manifestasi dari beban yang dia pikul. Alam semesta bekerja dengan cara yang misterius.
Tidak ada yang kebetulan. Fakta bahwa kamu menonton video ini sekarang, pada momen ini dalam hidupmu, adalah bukti bahwa kamu sudah siap menerima kebenaran ini. Energi spiritual sudah mempersiapkanmu, meskipun kamu mungkin tidak menyadarinya. Semua pengalaman yang kamu lalui, semua pelajaran yang kamu pelajari, semua pertumbuhan yang kamu alami, semuanya membawamu ke titik ini. Titik di mana kamu cukup kuat untuk mendengar, cukup bijaksana untuk memahami, dan cukup matang untuk merespons dengan cara yang benar. Sekarang, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Kalau apa yang aku katakan sejauh ini sudah membuat hatimu bergetar, kalau kamu sudah merasakan resonansi dengan kata-kataku, tuliskan di komentar, "Aku sudah." Dua kata sederhana itu akan menjadi afirmasi spiritual bahwa kamu siap menerima kebenaran yang akan datang. Ini bukan hanya komentar biasa. Ini adalah deklarasi kepada alam semesta bahwa kamu membuka dirimu untuk transformasi yang akan terjadi. Sekarang biarkan aku ceritakan sebuah kisah yang mungkin akan terasa sangat familiar bagimu. Ada seorang wanita bernama Sari yang datang kepadaku beberapa bulan yang lalu. Dia sudah menikah selama 7 tahun, dan selama 2 tahun terakhir, dia merasakan ada yang berubah dengan suaminya. Bukan hal yang besar. Bukan pertengkaran yang dramatis atau tanda-tanda yang jelas. Hanya perasaan yang tidak bisa dia abaikan. Suaminya masih baik, masih perhatian, tapi ada sesuatu yang hilang. Ada jarak emosional yang terus membesar. Sari mencoba berbicara dengannya berkali-kali. Setiap kali dia bertanya apakah ada masalah, suaminya tersenyum dan bilang semuanya baik-baik saja. Tapi mata tidak bisa berbohong. Sari melihat kesedihan di balik senyuman itu. Dia merasakan beban yang tidak terkatakan. Malam demi malam, dia berbaring di tempat tidur bertanya-tanya apa yang salah. Apakah dia yang berubah? Apakah cintanya sudah tidak cukup? Apakah ada orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini menggerogoti pikirannya seperti air yang perlahan mengikis batu. Ketika Sari datang kepadaku, energinya sangat berat. Aku bisa merasakan kebingungan, ketakutan, dan juga kelelahan dari terus-menerus mencoba memecahkan teka-teki yang tidak pernah selesai. Aku melakukan pemecaan energi untuk dia, dan apa yang aku temukan membuatku sangat tersentuh. Suaminya menyimpan sebuah rahasia besar, tetapi bukan jenis rahasia yang dia bayangkan. Dia tidak berselingkuh. Dia tidak jatuh cinta dengan orang lain. Rahasianya jauh lebih dalam dan lebih menyakitkan. Ternyata, suami Sari telah gagal dalam bisnis yang dia mulai diam-diam 2 tahun sebelumnya. Dia menggunakan tabungan keluarga dengan harapan bisa menggandakannya dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk istri dan anak-anaknya. Tapi bisnis itu gagal total. Dia kehilangan hampir semuanya. Dan yang lebih buruk, dia terjebak dalam utang yang dia tidak tahu bagaimana cara melunasinya. Setiap hari, dia bangun dengan beban yang menghancurkan. Dia merasa dia telah mengkhianati kepercayaan keluarganya. Dia merasa dia bukan lagi pria yang kuat yang seharusnya melindungi keluarganya. Rasa malu itu begitu dalam sehingga dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk mengakuinya. Jadi dia memilih untuk menanggungnya sendirian. Dia bekerja lebih keras, mencari cara untuk memperbaiki situasi sebelum Sari mengetahuinya. Dia menjauhkan diri secara emosional karena dia tidak tahu bagaimana caranya dekat dengan istri yang dia cintai sambil menyimpan rahasia sebesar ini. Setiap malam, dia berbaring di tempat tidur yang sama, mendengar napas istrinya, dan hampir tidak bisa menahan keinginan untuk bercerita. Tapi kemudian ketakutan itu datang lagi. Bagaimana jika dia tidak memaafkannya? Bagaimana jika dia kehilangan rasa hormat terhadapnya?
Bagaimana jika kebenaran ini menghancurkan pernikahan mereka? Ketika aku menceritakan ini kepada Sari, dia menangis. Bukan karena tentang uang. Bukan karena marah tentang keputusan yang diambil suaminya. Dia menangis karena sepanjang waktu ini, dia mengira dia yang tidak cukup. Dia mengira cinta mereka yang memudar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya sedang berjuang sendirian dengan beban seberat ini. Di malam yang sama, Sari pulang dan menciptakan ruang yang aman untuk suaminya berbicara. Dia tidak menyalahkan. Dia tidak menghakimi. Dia hanya mendengarkan. Dan ketika dia mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah tim, bahwa mereka akan menghadapi ini bersama, sesuatu yang indah terjadi. Beban yang sudah suaminya pikul selama 2 tahun itu akhirnya terangkat. Air mata mengalir, tapi kali ini adalah air mata pembebasan. Sekarang, 6 bulan kemudian, mereka sedang membangun kembali. Tidak mudah, tetapi mereka melakukannya bersama. Dan Sari memberitahuku bahwa pernikahan mereka sekarang lebih kuat dari sebelumnya, karena akhirnya tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Dia bilang dia berharap suaminya sudah bercerita lebih awal, tapi dia mengerti mengapa dia tidak bisa. Dan pemahaman itu membuat perbedaan besar. Kalau kamu melihat dirimu dalam cerita ini, kalau kamu merasakan ada kesamaan dengan situasimu, aku mau kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Teruslah bersamaku karena apa yang akan aku bagikan selanjutnya akan memberikan kejelasan yang kamu butuhkan. Sekarang mari kita bicara tentang tanda-tanda spiritual yang menunjukkan bahwa pengakuan ini sudah dekat. Alam semesta selalu memberi kita petunjuk sebelum transformasi besar terjadi. Kamu hanya perlu tahu apa yang harus dicari. Tanda pertama adalah perubahan dalam pola komunikasi. Kamu mungkin memperhatikan bahwa orang ini mulai lebih sering menghubungimu, atau sebaliknya, ada jeda yang lebih lama dalam komunikasi kalian. Ini adalah indikasi bahwa mereka sedang mempersiapkan diri secara internal. Mereka sedang mengumpulkan keberanian, memilih kata-kata yang tepat, dan mencoba menemukan momen yang sempurna. Tanda kedua adalah perubahan energi ketika kalian bersama. Mungkin kamu merasakan ada ketegangan di udara, tetapi bukan ketegangan yang negatif. Ini lebih seperti antisipasi. Seperti ada sesuatu yang belum terkatakan yang mengisi ruang di antara kalian. Kamu mungkin menangkap dia menatapmu dengan cara yang berbeda, seolah-olah dia sedang mencoba membaca reaksimu sebelum mengatakan apapun. Ini adalah jiwa yang sedang mempersiapkan diri untuk keterbukaan. Tanda ketiga adalah mimpi atau intuisi yang semakin kuat. Kamu mungkin bermimpi tentang orang ini atau tentang situasi yang melibatkan kebenaran dan pengakuan. Kamu mungkin terbangun di tengah malam dengan perasaan kuat bahwa sesuatu akan terjadi. Ini adalah cara alam semesta berkomunikasi denganmu, mempersiapkan kesadaranmu untuk apa yang akan datang. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Mereka adalah hadiah dari dimensi spiritual yang mencoba membimbingmu. Tanda keempat adalah sinkronisitas. Kamu mungkin terus melihat angka-angka tertentu, atau terus mendengar lagu-lagu tertentu yang membawa pesan. Kamu mungkin bertemu orang-orang yang tanpa sengaja mengatakan sesuatu yang sangat relevan dengan situasimu. Ini semua adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Alam semesta sedang mengatur segala sesuatu untuk memastikan bahwa ketika pengakuan ini terjadi, kamu sudah dalam kondisi energi yang tepat untuk menerimanya. Tanda kelima, dan ini yang paling kuat, adalah perubahan mendadak dalam perilaku orang tersebut. Mereka mungkin tiba-tiba menjadi lebih perhatian, lebih hadir, seolah-olah mereka sedang mencoba memperbaiki sesuatu sebelum mengakui apa yang mereka sembunyikan. Atau sebaliknya, mereka mungkin tampak lebih cemas, lebih gelisah, karena waktu pengakuan semakin dekat dan ketakutan mereka meningkat. Apapun bentuknya,
Perubahan ini adalah sinyal bahwa sesuatu yang signifikan sedang mendekati permukaan. Energi spiritual yang mengelilingi situasi ini sangat intens sekarang. Aku bisa merasakannya ketika aku berbicara denganmu melalui video ini. Ada momentum yang sedang dibangun. Ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bekerja untuk membawa kebenaran ke cahaya. Dan kamu, dengan menonton ini, dengan membuka hatimu untuk menerima pesan ini, kamu sedang memainkan peranmu dalam proses ini. Yang penting untuk kamu pahami adalah bahwa pengakuan ini, apapun itu, adalah berkah. Ya, mungkin akan sulit mendengarnya. Ya, mungkin akan mengubah dinamika hubungan kalian. Tapi kebenaran selalu membebaskan. Kebohongan, bahkan kebohongan yang dimaksudkan untuk melindungi, selalu menciptakan jarak. Mereka menciptakan tembok invisible yang mencegah kedekatan sejati. Ketika kebenaran akhirnya keluar, tembok-tembok itu runtuh. Dan di ruang yang terbuka itu, ada kemungkinan untuk kedekatan yang lebih dalam, pemahaman yang lebih autentik, dan cinta yang lebih kuat. Aku tahu mungkin ada ketakutan dalam hatimu sekarang. Ketakutan tentang apa yang akan kamu dengar. Ketakutan tentang bagaimana kamu akan bereaksi. Ketakutan tentang bagaimana ini akan mengubah hidupmu. Tapi ingat ini, kamu sudah melewati banyak hal dalam hidupmu. Kamu sudah menghadapi tantangan yang kamu pikir tidak akan pernah bisa kamu atasi, namun kamu di sini sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Pengakuan ini hanyalah satu langkah lagi dalam perjalanan spiritualmu. Ini adalah kesempatan untuk pertumbuhan, untuk evolusi, untuk menjadi versi yang lebih bijaksana dan lebih penuh kasih dari dirimu. Jika pesan ini berbicara kepadamu, jika kamu merasa ini penting untuk seseorang yang kamu kenal, bagikan video ini kepada mereka. Kirimkan kepada seorang teman yang mungkin sedang mengalami situasi serupa. Kadang-kadang, alam semesta menggunakan kita sebagai pembawa pesan untuk orang lain. Dengan membagikan ini, kamu mungkin sedang membantu seseorang menemukan kejelasan yang mereka butuhkan. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana kamu harus mempersiapkan diri untuk pengakuan ini. Persiapan spiritual sama pentingnya dengan persiapan emosional. Pertama, ciptakan ruang dalam hatimu untuk penerimaan tanpa syarat. Ini tidak berarti kamu harus setuju dengan segala sesuatu atau menerima perilaku yang tidak sehat. Ini berarti kamu membuka dirimu untuk mendengar kebenaran dengan pikiran yang terbuka dan hati yang penuh kasih. Ketika seseorang akhirnya menemukan keberanian untuk mengakui sesuatu yang telah mereka sembunyikan, hal terakhir yang mereka butuhkan adalah penghakiman. Mereka membutuhkan ruang yang aman di mana mereka bisa rentan tanpa takut diserang. Kedua, bekerjalah pada groundingmu. Praktikkan meditasi, habiskan waktu di alam, lakukan apapun yang membantumu merasa terhubung dengan bumi dan dengan dirimu sendiri. Ketika kamu grounded, kamu tidak akan mudah terguncang oleh informasi baru. Kamu akan memiliki stabilitas internal untuk memproses apapun yang datang kepadamu dengan ketenangan dan kejelasan. Ketiga, lepaskan harapan tentang seperti apa pengakuan ini seharusnya. Pikiran kita suka menciptakan skenario, mencoba mengontrol hasil. Tapi kenyataannya seringkali berbeda dari apa yang kita bayangkan. Jika kamu terlalu terikat pada ide tertentu tentang apa yang akan dikatakan atau bagaimana itu akan terjadi, kamu mungkin melewatkan kebenaran yang sebenarnya. Biarkan itu terungkap secara alami, dalam waktu dan cara yang tepat. Keempat, percayalah pada timing ilahi. Ada alasan mengapa pengakuan ini belum terjadi sampai sekarang. Ada proses yang harus dilalui, pelajaran yang harus dipelajari, pertumbuhan yang harus terjadi. Baik kamu maupun orang lain sedang disiapkan oleh alam semesta untuk momen ini. Ketika waktunya tepat,
Segala sesuatu akan jatuh ke tempatnya dengan cara yang sempurna, bahkan jika tidak sempurna menurut standar manusia. Kelima, ingatlah bahwa reaksi pertamamu tidak harus menjadi reaksi terakhirmu. Ketika kamu pertama kali mendengar pengakuan ini, kamu mungkin merasa terkejut, marah, terluka, atau bingung. Ini semua adalah respons yang normal dan valid. Tapi berikan dirimu waktu untuk memproses. Jangan membuat keputusan besar dalam momen emosi yang tinggi. Duduk dengan informasi itu. Renungkan. Bicarakan dengan orang yang kamu percayai atau dengan mentor spiritual. Biarkan kebijaksaanmu yang lebih dalam muncul sebelum kamu memutuskan bagaimana akan bergerak maju. Ada sesuatu yang sangat indah yang terjadi ketika kebenaran akhirnya terungkap. Bahkan jika kebenaran itu menyakitkan, ada pembebasan dalam kejujuran. Ada kesempatan untuk penyembuhan yang sejati yang tidak mungkin terjadi selama rahasia masih ada. Pikirkan tentang bagaimana rasanya ketika kamu akhirnya mengakui sesuatu yang telah kamu sembunyikan. Ada pelepasan, ada rasa lega, bahkan jika ada juga ketakutan. Orang ini akan merasakan hal yang sama. Dan di sisi lain dari pengakuan itu, ada kemungkinan untuk koneksi yang lebih autentik. Dalam tradisi spiritual, kita percaya bahwa kebenaran adalah penyembuh terbesar. Kebohongan, bahkan yang diceritakan dengan niat baik, menciptakan energi yang stagnan dan berat. Mereka mencegah aliran qi atau prana. Mereka menciptakan blokade dalam tubuh energetik kita. Ketika kebenaran akhirnya diucapkan, itu seperti membuka pintu dan membiarkan udara segar masuk. Ada gerakan lagi. Ada kehidupan lagi. Ada kemungkinan untuk transformasi. Aku juga ingin kamu mempertimbangkan bahwa pengakuan ini mungkin membawa kalian lebih dekat daripada sebelumnya. Ya, mungkin sulit. Ya, mungkin ada periode penyesuaian. Tapi keintiman sejati dibangun di atas kejujuran. Ketika dua jiwa bisa sepenuhnya telanjang satu sama lain, tidak menyembunyikan apapun, tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang mereka bukan, itulah ketika cinta yang terdalam bisa berkembang. Rahasia menciptakan jarak. Kebenaran menciptakan jembatan. Sekarang, saat kita mendekati akhir perjalanan kita bersama hari ini, aku ingin memberikanmu beberapa kata terakhir untuk dibawa pulang. Pertama, percayalah bahwa kamu mampu menangani apapun yang akan datang. Kamu mungkin tidak merasa kuat sekarang, tapi kekuatanmu lebih besar dari yang kamu sadari. Kamu sudah bertahan dari 100% dari hari-hari terburukmu. Kamu akan bertahan dari ini juga. Kedua, ingatlah bahwa orang ini adalah manusia, sama sepertimu. Mereka membuat kesalahan. Mereka takut. Mereka imperfect. Tapi mereka juga mencintaimu dengan cara mereka sendiri, bahkan jika itu tidak selalu kelihatan sempurna. Pengakuan yang akan datang ini adalah bukti keberanian, bahkan jika itu terlambat. Butuh kekuatan luar biasa untuk mengakui kebenaran yang telah lama disembunyikan. Ketiga, ketahuilah bahwa tidak peduli apa yang terjadi, kamu akan baik-baik saja. Bahkan jika hubungan ini berubah. Bahkan jika arah hidupmu bergeser. Kamu adalah jiwa yang kuat dan tangguh. Kamu memiliki dukungan dari alam semesta, dari para pemandu spiritualmu, dan dari kekuatan yang lebih besar yang selalu menjagamu. Kamu tidak pernah sendirian, bahkan di momen-momen tergelapmu. Keempat, lihatlah ini sebagai kesempatan. Kesempatan untuk kebenaran. Kesempatan untuk penyembuhan. Kesempatan untuk memulai dengan fondasi yang lebih jujur dan lebih kuat. Setiap akhir adalah juga awal. Setiap kebenaran yang terungkap adalah kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih autentik. Dan akhirnya,
Berikan dirimu sendiri kasih sayang. Kamu tidak perlu memiliki semua jawaban sekarang. Kamu tidak perlu tahu bagaimana merespons dengan sempurna. Kamu hanya perlu hadir, terbuka, dan jujur dengan perasaanmu sendiri. Proses ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Ada waktu untuk segala sesuatu. Waktu untuk mendengar, waktu untuk merasakan, waktu untuk menyembuhkan, dan waktu untuk memutuskan jalan ke depan. Energi spiritual yang ada di sekitar kamu sekarang sangat kuat. Aku bisa merasakannya bahkan melalui jarak dan waktu. Kamu berada di ambang sesuatu yang signifikan. Pengakuan yang akan datang ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk pertumbuhan dan evolusimu. Terima itu dengan anugerah. Terima itu dengan kekuatan. Terima itu dengan kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi persis seperti yang seharusnya. Jika pesan hari ini menyentuh hatimu, jika kata-kataku beresonansi dengan jiwamu, jangan tinggalkan video ini tanpa meninggalkan tanda. Tuliskan di komentar apa yang kamu rasakan. Bagikan pengalamanmu jika kamu nyaman. Tunjukkan padaku bahwa pesannya sampai. Kadang-kadang, hanya dengan menuliskan perasaan kita memberikannya kekuatan dan validasi. Komunitas kita di sini adalah ruang yang aman di mana kita semua saling mendukung dalam perjalanan spiritual kita. Kamu tidak sendirian dalam ini. Ada ribuan jiwa lain yang juga sedang menavigasi perjalanan mereka sendiri, dan bersama-sama kita lebih kuat. Ingatlah, saatnya telah tiba. Pengakuan yang kamu tunggu sudah sangat dekat. Persiapkan hatimu. Percayalah pada prosesnya. Dan ketahuilah bahwa di sisi lain dari kebenaran ini, ada kedamaian yang lebih besar menunggu untuk kalian berdua. Terima kasih sudah menemani aku hari ini. Terima kasih sudah membuka hatimu untuk pesannya. Sampai kita bertemu lagi, jagalah dirimu dengan lembut, dan percayalah pada kebijaksanaan alam semesta.